Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Hari ini saya akan bicara dengan tema pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Saya ulangi, hari ini saya akan bicara dengan tema pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Mari kita mulai. Pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian kedua. Pembunuhan untuk mencapai tujuan politik agama merupakan bagian penting dari sejarah Arab dan ekspansi agama Islam. Kata assassin sendiri memiliki akar sejarahnya dari Arab. Daftar di bawah ini merupakan hasil dan alasan dibalik pembunuhan yang diperintahkan dan didukung oleh Muhammad serta sumber-sumber utama yang menyebutkan insiden-insiden ini. Nama-nama yang dicetak tebal menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa sumber menunjukkan bahwa Muhammad ingin mereka dibunuh atau diancam akan dibunuh adalah karena mereka telah mengejek, menghina, atau meragukannya, atau untuk memeras keuntungan ekonomi, atau untuk menghancurkan penyembahan berhala atau nabi saingan. Semua orang lain mungkin telah dibunuh untuk alasan tambahan seperti berpose atau menghasut ancaman fisik atau hukuman yang pantas untuk pembunuhan atau menyakiti orang seperti yang ditunjukkan dalam kolom alasan. Kita lanjutkan pembunuhan bagian kedua. Pembunuhan yang ke-12, pembunuhan suku Bani Quraisy. Pembunuhan suku Bani Quraisy terjadi bulan Februari sampai bulan Maret tahun 627. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan penyerangan Bani Quraisy karena menurut tradisi Muslim dia telah diperintahkan untuk melakukannya oleh malaikat Jibril. Salah satu sahabat Muhammad memutuskan bahwa laki-laki harus dibunuh, harta benda dibagi, dan perempuan dan anak-anak diambil sebagai tawanan. Muhammad menyetujui keputusan itu, menyebutnya serupa dengan penghakiman Tuhan. Setelah itu semua anggota laki-laki dari suku yang telah mencapai pubertas dipenggal. Hasilnya Muslim 2 orang tewas, non-Muslim 600 sampai 900 orang dipenggal, tertulis dalam kitab Tabari dan Ibnu Hisham. Semua pria dan 1 wanita dipenggal. Muhammad membatalkan pembunuhan dan berkata kepada Umar, "Jika aku membunuhnya, Abdullah bin Ubay, sejumlah besar pejabat akan dengan marah bergegas berperang untuknya." Kemudian dia mengungkapkan sebuah ayat Quran yang melarang Muslim menghadiri pemakaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sumber utama terkemuka dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 26. Dia menurunkan orang-orang ahlul kitab Bani Quraisy yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 10, ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika penglihatanmu terpana, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Sumber lainnya bisa dilihat dalam Sunan Abu Daud nomor 38.24390, dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4.252.268, dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4.257.266 dan banyak lagi dalam kitab Tabari volume 8 Kemenangan Islam. Pembunuhan ke-13, pembunuhan Abdullah bin Ubay terjadi bulan Desember tahun 627.
during the invasion of Banu Mustalik, selama invasi ke Banu Mustalik. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Abdullah ibnu Ubay yang dirujuk oleh ayat Al-Quran surat 63 ayat 8, dan yang dituduh oleh Muhammad memfitnah keluarganya dengan menyebarkan desas-desus palsu tentang Aisyah istrinya. Putranya menawarkan untuk memenggal kepalanya. Hasilnya Muhammad membatalkan pembunuhan dan berkata kepada Umar, "Jika aku membunuhnya Abdullah bin Ubay, sejumlah besar pejabat akan dengan marah bergegas berperang untuknya." Kemudian dia mengungkapkan sebuah ayat Al-Quran yang melarang muslim menghadiri pemakaman orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sumber utama terkemuka pembunuhan ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat 63 Al-Munafikin ayat 7 dan 8. Ayat 7, merekalah orang-orang yang berkata kepada kaum Ansar, "Janganlah bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar, meninggalkan Rasulullah, padahal milik Allah perbendaharaan langit dan bumi." Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti. Mereka berkata, "Sungguh jika kita kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui." Sumber yang lainnya bisa dilihat dalam Sahih Bukhari nomor 6.260.2424, dan bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5.259.2462, bisa dilihat dalam kitab Ibnu Hisam Sirat Rasul Allah. Ini adalah bagian kedua pembunuhan yang dilakukan Muhammad SAW. Selanjutnya nantikan bagian ketiga.